Selamat siang teman-teman semua. Gimana nih kabarnya? Semoga kalian semua tetap sehat selalu ya. Hari ini kita akan mempelajari tentang satuan waktu. Tetap fokus ya teman-teman. Oke, langsung ke materi aja. Nah, kita harus paham dulu nih, harus tahu kalau misalkan waktu itu terbagi dalam 3 komponen. Ada jam, ada menit, dan detik. Kita bahas jam terlebih dahulu, oke? Apa itu jam? Jam adalah alat dan satuan untuk mengukur waktu. Kan teman-teman pasti tahu ya, ada jam dinding, ada jam tangan, yang berguna untuk memberi informasi kepada teman-teman jam sekarang gitu. Dan jam juga merupakan satuan untuk mengukur waktu. Nah, dia terletak di depan menit dan detik dalam penulisan jam digital. 1 jam itu sama dengan 60 menit. Dan 1 jam juga sama dengan 3.600 detik. Jadi, teman-teman harus ingat ya, di dalam jam itu ada 2 komponen. Ada komponen menit, ada komponen detik. Nah, ini dia nih tulisannya kalau misalkan di jam digital. Jam itu di paling depan, menit di tengah, detik di paling terakhir. Oke, kita langsung ke materi selanjutnya aja ya. Menit. Menit juga merupakan satuan untuk mengukur waktu. Dia terletak di belakang jam dan di depan detik. Nah, menit ini punya komponen di dalamnya, yaitu adalah detik. Penulisannya dia berada di tengah-tengah antara jam dan detik. Detik merupakan satuan untuk mengukur waktu. Nah, dia terletak di penulisan jam digital itu paling belakang. Nah, detik itu merupakan komponen waktu yang paling kecil, jadi dia tidak memiliki komponen lain di dalamnya. Dia ada di paling belakang ya teman-teman. Oke, tadi udah mulai nih dasar-dasarnya teman-teman udah pada tahu nih ya. Sekarang kita mulai lebih dalam lagi pembahasannya, yaitu mengenai bagaimana sih cara menghitung satuan waktu, misalkan dari jam ke menit, atau dari jam ke detik, atau dari detik ke menit. Nah, di sini teman-teman akan mulai memahami gimana caranya memindahkan satuan waktu. Kita lanjut aja ya. Nah, tapi sebelum teman-teman tahu cara hitungnya, ada hal yang perlu teman-teman ingat dan teman-teman paham. Kalau 1 jam itu 60 menit, 1 jam 3.600 detik, dan 1 menit sama dengan 90 detik. Nah, 3 hal ini teman-teman harus benar-benar ingat, harus benar-benar hafal ya. Karena 3 hal ini adalah sangat mendasar, di mana teman-teman akan terus gunakan mungkin dalam kehidupan sehari-hari, mungkin udah pasti bakal berlanjut juga di jenjang berikutnya, di SMP, di SMA. Itu sangat-sangat mendasar ya, jadi teman-teman harus ingat. Atau bisa teman-teman catat nih, supaya nggak lupa. Jadi kalau lupa tinggal dibaca-baca lagi aja. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Nah, gambar ini merupakan tangga penghitungan satuan waktu, di mana jam terletak di paling atas, menit di posisi kedua, dan detik di posisi ketiga. Di sana ada anak panah kan, yang kalau turun satu tangga itu dikali 60. Terus kalau naik satu tangga itu dibagi 60. Jadi di sini teman-teman gampang nih, kalau misalkan mau cari jam ke menit itu diapain ya? Jadi dikali 60.
Kalau misalkan dari menit ke detik itu diapain ya? Berarti dikali 60. Atau misalkan dari detik ke menit, berarti dibagi 60. Dan seterusnya seperti gambar tersebut. Supaya teman-teman lebih paham, ada contoh soal nih. Yaitu 15 menit berapa detik ya? Caranya yang pertama teman-teman jangan sampai lupa yang dasar tadi. 1 menit sama dengan 60 detik. Jadi kalau 15 menit sama dengan 15 dikali 60. Kenapa 60? Karena satunya itu 60 detik. Jadi kalau 15 tinggal dikali aja nih teman-teman. Sama dengan 900 detik. Jadi kesimpulannya 15 menit sama dengan 900 detik. Nah, mungkin teman-teman udah mulai paham nih, tapi supaya lebih tajam lagi pemahamannya, kita lanjut ke contoh soal yang selanjutnya. Gambarnya masih sama ya, soalnya tapi berbeda. Nah, 150 menit sama dengan berapa jam? Caranya yang pertama ingat dulu yang tadi ya, 1 jam sama dengan 60 menit. Yang kedua, teman-teman lihat gambar. Dari menit ke jam itu diapain tuh? Jangan naik satu tangga berarti ya. Berarti angka panahnya yang di bawah. Dibagi 60. Nah, kita terapin deh tuh. 150 menit sama dengan 150 dibagi 60. Berarti 2,5 jam. Kesimpulannya, 150 menit sama dengan 2,5 jam. Mulai paham nih ya, mulai paham betul nih pasti teman-teman. Biar semakin paham lagi soal yang satu lagi. Gambarnya pun masih sama. 2 jam berapa detik nih? Caranya masih sama, yaitu ingat yang dasar-dasar tadi. Jangan sampai lupa. Terus kita lihat tangga dari jam ke detik. Jam ke detik itu kan tadi 1 jam sebenarnya 3.600. Berarti tinggal dikali aja kan, karena dari jam ke detik itu turun. Jadinya 2 kali 3.600. Sama dengan 7.200 detik. Nah, tadi kan teman-teman udah mulai memahami bagaimana caranya memindahkan satuan waktu dari jam ke menit, menit ke detik, dan seterusnya. Sekarang sudah mulai lebih mendalam lagi pembahasannya, yaitu terkait penjumlahan. Teman-teman terfokus nih ya, supaya teman-teman cepat mengertinya, oke? Lanjut. Wajib diingat, masih sama sih, cuma ada beberapa tambahan sedikit. 1 hari 24 jam, 1 jam 60 menit, 1 menit 60 detik. Ini penulisan jam digitalnya, teman-teman masih ingat ya. Nah, ada lagi nih, tidak boleh lebih ya. Kalau lebih berarti menambahkan angka di depannya. Misalnya, detik itu sudah pasti dia hanya sampai angka 60. Kalau misalkan dia lebih dari angka 60, berarti dia akan menambahkan 1 menit di depannya. 1 angka untuk si komponen menit. Nah, supaya teman-teman lebih paham, aku ada contoh soal. Kita perhatikan baik-baik ya. 13 menit tambah 480 detik sama dengan berapa menit? Caranya, ingat yang pertama teman-teman jangan sampai lupa yang mendasar tadi. Yang 1 menit sama dengan 60 detik. Dan teman-teman juga jangan sampai lupa soal penghitungan tangga satuan waktu yang tadi. Kalau menit ke detik itu dikali karena turun 1 anak tangga, detik ke menit itu dibagi karena naik 1 anak tangga. Yang kedua, teman-teman harus menyamakan satuannya. Nah, kalau dalam soal itu kan, soal itu meminta teman-teman untuk mengubah 13 menit sama 480 detik ini ke menit. Nah, berarti teman-teman harus menyamakan semua satuan menjadi menit. Nah, sekarang teman-teman lihat ini soal. Kira-kira siapa nih yang belum satuannya menit? Kan ada tuh 480. Nah, berarti dia harus teman-teman ganti ke menit. Gimana caranya? Caranya yang tadi, yang di tangga satuan waktu itu. Dari detik ke menit itu kan dibagi 60. Nah, tinggal teman-teman terapin.
480 dibagi 60 sama dengan 8 menit. Nah, setelah udah sama semua nih ya satuannya, berarti tinggal teman-teman operasikan aja. 13 menit tambah 8 menit sama dengan 21 menit. Nah, setelah dioperasikan tadi, berarti kesimpulannya 13 menit tambah 480 detik sama dengan 21 menit. Ini masih belum terlalu rumit. Sekarang kita ke soal yang agak lebih rumit. Jadi teman-teman tetap fokus, oke? Supaya mudah memahami. Lanjut. Sekarang pukul 18.59, pukul berapa 45 menit yang akan datang. Caranya pertama ingat, 1 jam hanya ada 60 menit. Lalu, teman-teman tinggal tambahin aja dalam bentuk pengoperasian penjumlahan bilangan biasa. 1859 tambah 0045. Tapi, dalam penghitungan penjumlahan dari waktu itu ada beberapa aturan tambahan. Di mana, di bagian menit, atau di bagian detik, itu tidak boleh lebih dari 60. Karena kalau misalkan dia lebih dari 60, dia akan menambahkan 1 angka untuk komponen di depannya. Nah, supaya teman-teman lebih paham, aku ada contoh soal yang sudah dibahas. Nih, seperti ini. 9 ditambah 5, itu kan hasilnya 14. 4 sampai 1. 1 ditambah 5 ditambah 4 itu kan hasilnya 10. Kalau ditulis jadinya 104, berarti lebih dari 1 menit. Nah, 1 menit kan 60 detik. Nah, 104 dikurang 60, hasilnya 44. Lebih yang 1 tadi ditaruh di atas. 1 tambah 8 sama dengan 9. 1 tambah 0 sama dengan 1. Selesai. Tadi udah nih ya penjumlahan. Sekarang kita ke materi selanjutnya, yaitu pengurangan. Ayo, tetap semangat teman-teman. Wajib ingat. Sebenarnya ini masih sama sih ya sama yang tadi. Cuman aku tulis lagi aja supaya teman-teman tetap ingat. Oke. Kita lanjut. Contoh soal. 55 menit sampai dengan dikurang 840 detik sampai dengan berapa menit? Caranya sebenarnya masih sama sih teman-teman. Yang penting jangan lupa sama dasar-dasar yang tadi. Lalu teman-teman samain nih satuannya, menit semua. Karena soal meminta teman-teman untuk mengubah ke menit. Setelah udah teman-teman ubah nih, habis itu sama teman-teman tinggal dikurangin aja. Dan hasilnya sama dengan 41 menit. Kita ke soal selanjutnya. Contohnya, Tono menjemur baju jam 11.30. Jam berapakah 45 menit sebelum Tono menjemur? Caranya yaitu, jangan lupa 1 jam ada 60 menit. Setelah itu, teman-teman tinggal mengoperasikan pengurangan seperti pengurangan pada umumnya. Tapi, ada beberapa aturan tambahan kalau teman-teman akan mengurangi dari satuan waktu. Karena dalam satuan waktu ini, ketika menit akan meminjam angka ke detik, ketika menit akan meminjam angka ke jam, maka jam akan memberikan 60 ke si menit. Kenapa 60? Karena 1 jam sama dengan 60 menit. Tapi teman-teman cukup tulis 6-nya aja untuk angka yang meminjam itu, dan ditambah dengan sisa angka dari si menit. Supaya teman-teman lebih paham, kita lihat pembahasan praktik langsungnya ya. 0 itu kan nggak bisa nih dikurangin langsung sama 5, dia harus minjam. Tinggal 2 berarti ini 3, dia ngasih 1, karena tadi ada sisa 0, jadinya
angka 10 berarti 10. Nah, 10 dikurang 5, 5. 2 dikurang 4 itu kan tidak bisa, berarti dia harus minjem ke menit. Menit ngasih 60. Cuma disusun 6 aja. Nah, 6 ini ditambah sama sisa 2 yang tadi, yang dipunyain 3 tuh. Nah, udah kan? Ini 8. 8 dikurang 4, hasilnya 4. 0 dikurang 0 sama dengan 0. 1 dikurang 0 sama dengan 1. Selesai. Itu pembahasan kita hari ini ya teman-teman. Ayo, gimana nih? Udah mulai paham kan sama satuan waktu? Nah, sekarang kalau teman-teman ada yang mau tanyakan, langsung tanyakan saja ya. Sampai ketemu di video selanjutnya.